Mungkin pada senang akhirnya Vivo V50 rilis juga. Tapi ya apakah worth it buat lu beli handphone ini? Yang pasti yang paling jelas kalau lu punya Vivo V40, V30 ya, mending sih gua rasa ya ini skip aja lah. Tunggu aja generasi barunya Vivo kali ini. Karena yang baru setahun banget nih ya, gue yakin Vivo V30 pun juga masih bagus walaupun udah dipakai setahun. Tapi kalau lu mungkin sebelumnya pakai handphone levelnya di bawah yang tadi ataupun generasi lama Vivo V27, V29, yes series, ini baru worth it nih. Cuma ya balik lagi, kalau pengen pamer handphone desain bagus, yang baru juga, jadi nggak ada yang pakai pas pulang kampung nanti lebaran ya udah beli aja Vivo ini, bagus gitu. Dan jujur ya, walaupun memang nggak banyak yang baru di handphone ini tetap bagus dan wajib lo consider, apalagi ya handphone lo kayak tadi barusan kita obrolin, upgrade ke Vivo V50 ya. Ini ya udah best option lah. Karena kalau dibalik bahas untuk minusnya, HP ini hampir nggak ada downgrade-nya. Cuma polesan aja dari yang kurang-kurang di Vivo V40. Kayak kemarin udah bisa speaker stereo tapi kurang oke, yang sekarang udah jadi lebih balance stereonya. Terus tim Vivo juga baru sadar ternyata desain sekompak ini pun masih bisa ngebawa kapasitas baterai yang lebih gede. Ya udah ditambahin lagi 500 mAh, ditambah 10 watt charging juga. Jadi totalnya 90 watt flash charge-nya Vivo cuy. Ini masih dimensi yang sama juga loh. Bobotnya pun juga bahkan gak beda pula. Bener-bener silicon carbide yang didesain sama Vivo jadi Blue Fold ini ya bener-bener jadi pionir handphone tipis tapi baterainya badak. Ya jadi lu bisa bayangin aja sekarang tambahan kapasitas lebih besar bisa untuk apa aja sih ya untuk penggunaannya. Ya at least gak all day baterai lagi nih, sehari lebih ini udah bisa. Apalagi kombinasi dengan chipset Snapdragon 7Gen 3 yang jelas udah berkali-kali digunakan Vivo. Pastinya Vivo paham trik-trik biar chipset ini masih sempurna di tangan Vivo. Ya satu hal yang gua suka lah dari Vivo V50 ini ya sebenarnya dari processing kameranya juga. One of top ya, kayak tim Vivo ini ya untuk V seriesnya nyolong racikan Vivo X series lah. Ya di tempat pencahayaan yang pas, detailnya oke gitu ya. Bahkan untuk mid range kayak gini udah termasuk bagus banget lah. Ya emang yang perlu diapresiasi tuh ya si ISP ini ya, processingnya Vivo V50 ini bener-bener mulus banget. Apalagi di area yang kondisinya kurang cahaya. Singkatnya sih ini nih kamera killer lah ya. Yang nggak tahu sih mid range lainnya juga bakal sebagus ini atau enggak. Cuma ya sejauh buat tes Vivo V50 ini sangat memuaskan. Dari warna, detail ini on point itu ya. Bener-bener bisa maksimalin hardware yang didapetin di 50 ini. Ya dynamic range-nya pun juga bagus, secara overall juga udah bagus. Cuma memang untuk dari area shadow-nya agak kurang angkat aja nilai cahayanya. Tapi jadinya ini tetap better dibanding kalau shadow-nya diangkat yang jadinya nanti malah hancur. Plus juga kalau Vivo kan ada 3 profil warna ya, vivid, natural, dan juga texture. Yang secara pilihan warnanya pun juga bisa menyesuaikan dengan kondisi objek yang lu foto. Pastinya kalau foto landscape yang paling bener pakai vivid sama natural, sedangkan kalau foto objek yang lebih close up sama juga foto orang mungkin lu bisa cobain fitur yang texture mode-nya. Atau kalau mau yang lebih berkarakter hasilnya, lu bisa foto pakai film kamera mode-nya ya. Nah, caranya ini sama kayak Vivo X200-nya ya, yang mau gunain mode humanistic-nya yang memberikan karakter berbeda lagi dan lebih bergaya, lebih sharp untuk hasil-hasilnya. Ya, ini menarik sih. Tapi jangan lupa gunain AI Aura Light portraitnya Vivo yang bisa lu manfaatin kalau area lu kurang cahaya atau cahayanya terlalu keras. Walaupun memang gak kepake di banyak skema, tapi untuk skema foto yang ribet-ribet buat motonya, Aura Light ini baru kepake. Dan gue suka sih konsistensinya Vivo, walaupun bentuknya berubah terus, tapi tetap manfaatin Aura Light-nya. Ya moga aja sih lu semua yang beli harus cobain juga, harus bisa nyobain lah intinya untuk fitur-fitur yang ada di kameranya. Jadi ya dual kameranya Vivo V50 ini walaupun sama, yaitu 50MP main camera dengan OIS-nya dan juga 50MP ultra wide-nya dengan juga OI engineering bareng Zeiss-nya lagi, ya udah semakin matang sih sistem fotonya Vivo kali ini. Plus juga kalau suka pakai potret, manfaatin juga Zeiss style bokehnya di handphone ini. Secara software lu bisa sesuaiin bentukan bokeh-bokeh jadi ala pakai kamera profesional yang ya oke lah. Kalau video ya udahlah ya standar tapi sangat usable, udah bisa record 4K juga. Ya kalian juga bisa lihat hasilnya seperti apa. Tapi emang dari dynamic range-nya memang agak ketahan ya. Tapi setidaknya dari stabilitas udah cukup bagus. Iya. Kebun biasanya lagi rame guys ya, jadi agak males gitu. Kalau rame tuh malu gue tuh kadang-kadang tuh kayak
keluar dari kebun gitu. Ya, tapi langsung aja ya, ini 4K 30 fps. Ya langsung terasa adalah bergetar jiwanya. Sayang banget sih. Gue ngerasa sih mungkin poin gue masih sama ya kayak review kemarin. Kayak Full HD 30 mungkin bisa-bisa aja. Kita sih sering ngomong gitu ya, Full HD 30 ya udah asal beres gitu. Kalau ini beres sih, tapi ya getarnya itu yang kurang, dan dia tidak bisa dibalikin ke belakang. Cuman ya kalau itu sih gue tahu alasannya ya. Kalau lu pengen bisa bolak-balik 4K sih ke X series. Oke, tapi sekalian yang ngomongin ya, kamera depannya kira-kira ada downgrade gak ya? Oh, masih bisa fokus kok. Cuma nggak jauh sih, dia langsung miss fokus ya, kenapa ya? Nah, ini ya, tuh fokus tuh. Gue ngetes itu barusan karena sengaja buat karena V series itu, Vivo itu anomali. X series itu nggak punya autofocus depan deket gitu. Nggak autofocus sih, ya fokus deket lah gitu ya. Fokusnya jadi still tetap gitu. Di X tuh nggak bisa, V itu bisa. Nah untungnya ini bisa gitu, V50. Walaupun ya downgrade-nya ada di sensor sih. Omnivision 50 ya udahlah ya. Ya kira-kira gini, 4K menurut gue kurang. Sekalian kita ke jalan kali ya, buat Full HD 60 fps sekalian lihat. Dan juga kalau rame audionya kira-kira oke nggak ya? Soalnya ada fitur namanya vocal enhancement. Nah tuh, kira-kira gini jadinya kalau Full HD 60 di pinggir jalan. Ya, ini kalau di Full HD 60 langsung ngeliat gak perbandingannya ya. Gak ada perbandingan, maksudnya lu akan lihat perbandingannya nanti sama Full HD 30 bro. Dan gue cobain ini di pinggir jalan, sekalian gue cobain ada fitur namanya vocal enhancement. Kira-kira ada perubahan gak sih? Gue sih ngecek gak banyak berubah ya. Tapi kira-kira begini, Full HD 60 sekalian ngetes di pinggir jalan. Jadi kalau buat kerja, inilah kira-kira lu kalau mau report gitu. Cuma sayang banget ya, getar ya. Dan dia nggak bisa balikin juga ke belakang karena di Full HD 30 doang. Di Full HD 30 yang lebih clear, yang lebih tempatnya lebih sepi, jadinya kayak gini. Ya ini kira-kira di Full HD 30 fps nih. Tuh kira-kira begini ya. Buat ini backlight, gue sih nggak ada backlight sih karena mataharinya lagi ini bro, lagi ngumpet. Nah ini lebih stabil ya jalan ya. Ini gue di 0,8, bisa di zoom juga. 0,8 tuh bagus sih, maksudnya jadi lu bisa dapat yang lebih lebar tapi stabil. Tapi syaratnya adalah lu di Full HD. Ini gue muter-muter doang deh sini kali ya kayak gitu. Dan lu bisa lagi bisa balikin tuh ya, bisa dibalikin tuh tapi di Full HD doang gitu sih. Tapi sayang ya, videonya zoomnya tuh nge-slide gini jadi ngelama tuh. Maksudnya ya gue juga ya gue juga nggak expect sih untuk bisa nge-zoom tap-tap gitu. Cuman kan kayaknya di HP China lain kan bisa ya buat nge-zoom langsung lu cepet gitu. Lu langsung pengen bisa dibalikin terus kali 2. Itu mantep sih, jadi lebih cepet gitu. Walaupun gue sadar nggak ada tele juga ya. Itu aja sih ya, karena 4K nya juga terbatas sebenarnya. Yang paling kepake jadinya di Full HD aja. Tapi kalau lu pengen yang lebih profesional gitu ya mungkin di 4K sih. Tapi saran nih gue, lu mungkin harus bawa gimbal. Gimbal itu apa? Kayak stabilizer tuh. Apa ya? Tongsis lah kalau orang awam ngomong. Gitu sih. Nggak bukan tongsis sih. Ya gimbal lah, lu cari aja di Google gimbal itu apa. Udah gitu aja. Mending balik lagi ke studio. Let's go. Nggak cuma itu aja, dari segi performance 7 Gen 3 masih perform yang sama seperti generasi sebelumnya. Dari Antutu, Geekbench, dan 3D Mark-nya ya memang gua nggak expect bakalan tiba-tiba jadi overclock atau ditweak sama Vivo-nya. Test game di handphone ini pun juga masih sama aja, nggak perlu lah gua jelasin lagi satu persatu, tapi gua mention aja hasil yang udah kita dapetin di handphone ini udah oke. Kayak di Genshin Impact settingan medium 60 fps dapat rata-rata di 44 fps, dan permainan
permainan selama 20 menit makan 8% dan suhu tertingginya itu bisa di 43 derajat Celcius bagian belakangnya. Kalau di game kedua di Mobile Legends di setting Ultra Super 90 fps itu dapat rata-rata di 88 fps dan permainan selama 36 menit makan 9% baterai dan suhu tertingginya itu di 41 derajat Celcius maksimumnya. Sedangkan game HOK ya Honor of King di setting Ultra Max 120 fps bisa dapat rata-rata di 114 fps dan permainan selama 27 menit makan 11% dan suhunya itu yang tertingginya di 42 derajat Celcius. Kalau di game PUBG SDR Extreme ini dapat rata-rata 58 fps dan selama 29 menit makan 7% baterai dan suhu tertingginya itu di 41 derajat Celcius. Kalau CODM di mode Battle Royale-nya settingan low ultra itu dapat rata-rata 88 fps dan permainan selama 25 menit makan 5% doang dan suhunya yang tertinggi itu cuma di 41 derajat Celcius. So Vivo V50 kalau buat main game jelas tentu masih oke ya, sudah cukup aman, suhunya juga ya nggak berlebihan, masih standar tipis ya, hangat juga untuk beberapa game. Ya HP kayak gini sih udah mantep sih. Dan yang gue bisa notice di sini adalah perubahan speaker stereo yang jadi beneran stereo, gak kayak kuping kemasukan air. Jadi salah satu nilai plus buat nih handphone dan juga HOK yang tiba-tiba V series itu bisa di 120 fps. Soalnya kalau nggak salah V40 itu mentoknya di 90 ya kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang loh ya ini dapat performance yang kurang lebih sama bahkan lebih dari segi experience di harga yang kayak bar burungnya sih melintas ke studio kita. Harganya ya bakal sama kayak tahun lalu. Ya nggak tahu sih, ini kan video pasti udah tayang juga harganya. Jadi gimana menurut kalian sama handphone yang satu ini? Menurut gua ya, kalau lu punya Vivo V40 jangan terlalu punya ekspektasi ketinggian. V50 ini cuma penyempurnaan dari generasi yang lu punya doang. Tapi nggak ada masalah sama sekali menurut gua karena memang normalnya brand itu ya harus ngerem sih. Kalau memang progresnya naik terus ya harus ngerem. Jangan sampai naik terus tiba-tiba malah downgrade. Mending mana gitu ya, lebih baik ngerem atau downgrade kan. Cuma ya Vivo V50 ini nggak bisa dibilang ngerem doang karena memang ada yang masih di-upgrade juga. Dari desain diubah lebih fresh dengan style Vivo V series yang mereka dengan bentuk kamera bump yang bentukannya dual ring kamera modul kayak gini. Desainnya juga tetap tipis, masih di bawah 8 mm ketebalannya. Digenggam juga tipe-tipe nyaman juga, kuat curve screen pula ya, plus juga punya keamanan ekstra dari IP rating tinggi, IP68 sama IP69 yang artinya bisa disemprot air di tanganan tinggi sama juga di suhu yang tinggi juga. Layarnya pula dikasih durabilitas yang lebih tinggi pula di versi yang satu ini. Ya ekstra keamanan lah buat lo pakai sehari-hari ya. Kalau bisa jangan sampai malah pas ada kecipratan ataupun kecelakaan gitu ya handphone lo ikutan rusak juga ya. Kalau misalnya jangan repot nantinya. Atau ya karena udah aman banget buat handphone ini rusak dari air, lo juga bisa cobain underwater photography mode ya dengan aman juga. Ya lo tinggal ganti modenya aja dan gunain fotonya di tombol-tombol yang udah ada. Jadi bisa lo pakai fiturnya dan juga bisa ada fitur eject water biar air itu semua keluar dari handphone yang nempel saat lo celupin tadi. Tapi ada satu lagi yang di downgrade ya. Resolusi layarnya ini agak sedikit di downgrade yang sekarang udah jadi Full HD lagi, nggak 1,5K ya. Tapi yang nggak apa-apa juga karena masih banyak yang nggak mendewakannya untuk resolusi yang satu ini. Tapi kalau bisa sih ya jangan sampai dong di downgrade. Kenapa harus di downgrade jadi Full HD lagi? Untungnya yang diturunin itu doang ya, dari ukuran layar, panel, tingkat brightness-nya pun sampai tetap ya refresh rate-nya sama gitu. So ya nggak ada yang perlu dikomplainin lagi. Bahkan lu yang sering nonton YouTube aja ya nontonnya tetap sama juga, sama-sama masih di Full HD. YouTube nggak ada 1,5K kan. Dan juga keuntungan jelas ketika lu beli handphone ini yaitu dari sisi operating systemnya. Out of the box ya pakai Android 15 ya, pakai FatOS 15 juga ya, udah latest dan otomatis akan dapetin software yang lebih lama. Ya mungkin di handphone ini lu masih bisa berharap fitur OriginOS bisa kali perlahan muncul ke FatOS ya. Ini menarik sih kalau benar. Kayak fitur Smart AI-nya aja yang ada di FatOS ini pun ya lu bisa maksimalin buat produktivitas harian lu. Kayak yang ada di mention Vivo aja dari Google Gemini, Circle to Search itu ada, terus fitur-fitur AI-nya Vivo seperti Vivo Live Call Translation, AI Transcript Assist itu juga bisa lu cobain di handphone ini. Terus juga ada AI Super Link ya yang sebenarnya sih emang antenanya aja udah di-upgrade, terus kasih AI biar tahu mana ya sinyalnya yang bagus dipakai di handphonenya ini. Sama ya AI yang ada
ada di pengeditan fotonya juga. Ya bener-bener lah, semoga aja fiturnya Origin OS bisa ditranslate ke Phantos OS lah. Soalnya gua tuh demen banget lihat UI-nya ya, beda banget dan berasa lebih premium ketika gua cobain Origin OS dibanding Phantos OS. Tapi kira-kira menurut kalian, menurut teman-teman ini Phantos OS tuh sekarang kayak gimana sih? Coba dong komen aja. Anyway, baterainya yang tadi gue udah sebut di awal, kalau di salah satu upgrade ya di handphone ini ya sekarang udah punya kapasitas dengan totalnya yaitu di 6000 mAh. Yang jelas untuk ukuran handphone ini gede banget, dan jelas juga dengan average penggunaan orang sehari-hari itu di 5000 mAh itu udah cukup. Di 6000 mAh pun juga akan lebih dari cukup. Mungkin sama penggunaannya itu seharian juga, tapi lu bisa gunain handphone untuk lebih banyak hal lagi. Apalagi sekarang teknologinya kan emang jelas banyak yang dijalanin di backgroundnya juga. Lalu apalagi yang di upgrade ya masih ada kah? Ya ada, yaitu di bagian speakernya. Yang tadi gue udah mention juga ya, Vivo V40 ini kita ada komentar kalau akhirnya udah stereo, tapi sayangnya masih kurang balance suaranya. Sekarang udah jauh lebih better. Jadi buat lo yang suka enjoy entertainment sambil ngelakuin hal-hal lain, speaker Vivo V50 sekarang udah jadi better ya. Koneksi jelas udah 5G, NFC-nya ada. Ya udah mid-range kayak gini sih aman lah. Bahkan udah aman banget sih. Jadi ya kayaknya gue belum lama-lama banget juga nge-review handphone yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa juga. So ya gimana sama Vivo V50 kali ini? Apakah handphone ini cocok buat pakai harian? Ya jelas. Ini HP oke banget. Dari desainnya masih premium, masih nyaman juga buat digunakan di sehari-hari ya. Dengan desain yang sedikit berubah aja. Masih ringan, masih tipis juga. Jadi daily use sih, commuting nih bawa handphone nyaman parah. Performance-nya walaupun nggak baru, tapi juga udah jelas kebukti gimana performance-nya dan efisiensinya. Ya kalau lu orang zaman dulu ya, mungkin ini si Snapdragon 695-nya Vivo lah gitu. Bagus, kencang, nggak panas, tapi dipakai terus. Tapi kan emang 7 Gen 4 aja juga baru keluar. Jadi ya mungkin di varian barunya nanti bakal dipakai. Daripada pindah-pindah haluan chipset kan ribet jadinya. Dan emang gila juga, V-Series itu setahun 2 kali. Kalau 2 kali launching gitu ya. Nah chipset paling setahun sekali. Itu pun kalau beneran beres. Kalau enggak ya kayak ini 7 Gen 3 ke 7 Gen 4 udah lebih dari setahun. Jadi ya kasihan sih Vivo V-Series nggak bisa upgrade chipset. Makanya sih ekspektasi V60 60 ya fix sih harusnya sih pakai 7 Gen 4. Nah kamera udah oke lah, one of the best buat foto-foto di harga kelas menengah kayak gini. Bener-bener well process. Minusnya itu cuma nggak ada telefoto aja, karena memang di harga segini pasti sangat dermawan brand kasih telefoto di handphonenya ya. Tapi ya kolaborasi sama Zeiss-nya juga udah beres, karakter fotonya itu easy to use, nggak harus retouch lagi, nice gitu. Terus gamingnya lancar juga. Ya udah sih best spot aja sih Vivo V50 ini, tinggal beli aja kalau emang mau dibeli. Downgrade yang paling jelas kelihat itu cuma di layar, tapi secara experience ya memang nggak kerasa bedanya juga. Apalagi untuk di pengguna awam. Yaudahlah Vivo ngerem nggak apa-apa gitu ya, tapi ini tetap bagus juga. By the way gue juga lihat warna merahnya di handphone ini pun bagus banget ya, mungkin kalian bisa lihat juga. Tapi ya mungkin itu aja review gue dari Vivo V50. Thank you yang udah nonton. Silakan komen ya. Ini gue bingung Vivo baru, jadi gue mungkin kelihatannya nggak senang-senang banget, tapi gue senang kalau dia nggak ada downgrade-nya gitu. Dan jangan lupa juga untuk like video kita, subscribe kita juga, follow semua sosial media kita. Kalau mau beli link di deskripsi. Ini gue efek puasa bro, udah hilang otak saya kemana ini. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya, bye.